Jadi apa yang dibicarakan oleh pihak kepolisian dengan saya? Saya Tamarin dari petugas kepolisian. Benarkah saya bicara dengan Karina Amarilis, saudara kembar dari mendiang Karina Amarilis? Benar, saya adiknya. Karina, aku ingin kamu mempertimbangkan sesuatu. Karena apa yang akan aku sampaikan berkaitan dengan kematian kakak kembarmu. Untuk apa? Kakak saya sendiri yang memutuskan untuk bunuh diri, dan saya tidak mempermasalahkan. Bukan, aku tidak berpikir kalau kakakmu bunuh diri. Aku mengenalnya sejak aku pertama kali masuk ke kepolisian. Dia adalah jurnalis paling berani yang pernah aku temui. Untuk mengejar apa yang baginya adalah kebenaran dan keadilan. Aku yakin dia akan rela melakukan apapun. Lalu, apa yang ingin Anda bicarakan? Kakakmu, 2 minggu sebelum kematiannya, berkata kalau dia sedang mencari informasi tentang seseorang dari dunia bawah. Dunia bawah? Benar. Kakakmu sedang mencoba mengurai kejahatan dari seseorang yang bernama Gina Tanami. Gina Tanami adalah pemimpin dari perjudian ilegal yang marak di dunia bawah. Bukan hanya itu, ia juga melakukan pencucian uang dan juga apa yang disebut dengan kecurangan dalam judi. Bagi pihak kepolisian jelas, ia adalah buronan. Tapi rubah licik itu. Sampai sekarang pihak kepolisian pun tidak bisa mengendus ekornya. Apa hubungan kakakku dengan orang itu? Menurutku, dia membunuh kakakmu. Hal apa yang membuat Anda yakin jika orang itulah yang membunuh kakakku? Sejak awal, Gina tidak pernah menikahi sosok Karima. Terutama semenjak wanita itu mulai mencari dan menerbitkan berita tentang Gina, lalu membuatnya gusar. Kakakku dibunuh olehnya begitu? Jika kamu setuju, aku akan mengirimkan jenazah kakakmu kepada seorang dokter forensik. Jika dokter yang memeriksanya, maka hasilnya akan lebih jelas apakah dia dibunuh atau tidak. Tetapi yang ingin aku sampaikan padamu hanyalah pemikiranku bahwa kakakmu dibunuh oleh Gina. Baik, lakukan sesukamu. Aku ingin keadilan ditegakkan untuk kakakku yang sudah kehilangan suaranya. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda, Nana Jaksa. Terima kasih dokter atas kunjungannya. Apakah kita bisa mulai ke inti pembicaraannya saja? Baiklah, sebelumnya, saudara kembar Anda, Karima, telah kami lakukan otopsi dan hasilnya memang benar bahwasanya kakak Anda telah dibunuh. Kondisi Karima memang mirip dengan kematian karena tenggelam akibat bunuh diri. Tapi ada hal yang aneh. Saat melakukan pembedahan, paru-paru Karima tidaklah dipenuhi air. Tentu saja itu tidak normal. Kondisi Karima yang bunuh diri karena tenggelam harusnya paru-parunya dipenuhi oleh air. Tapi hal itu sebaliknya. Kondisi Karima ini dapat dikatakan bahwa dia tidak memasuki air dengan kesadarannya sendiri. Mana maksudnya itu, dokter? Jika seseorang dibuang ke perairan dalam kondisi tidak sadar, seperti itulah. Jika dia dibuang ke sungai dalam kondisi hilang kesadaran, maka air yang masuk ke paru-parunya juga akan lebih sedikit. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kami kembali melakukan tes pada darahnya dan ditemukan kandungan obat tidur. Obat itu memang tidak mematikan, tetapi mampu menghilangkan kesadaran dari Nona Karima. Lalu bagaimana dokter bisa yakin jika kakak saya tidak bunuh diri? Padahal dia bisa minum obat itu sendiri. Ditemukan bekas suntikan, di mana suntikan itu terlihat seperti suatu pemaksaan. Jika dia bisa menyuntikkan dirinya sendiri, harusnya dia memilih bagian yang mudah untuk dijangkau. Sedangkan ini, bekas suntikan berada di bahu belakang. Dan terlihat bekas itu tidak rapi. Jadi, kami menyimpulkan Karima tiba-tiba dari arah belakang disuntik oleh seseorang secara paksa. Maka dari itu, ia melawan. Jadi bekas suntikannya berantakan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, dokter? Saya tidak memahami semua alur ini. Anda adalah seorang jaksa. Sudah seharusnya Anda tidak boleh bungkam terhadap kejahatan yang menyakitkan. Anda seharusnya menuntut keadilan terhadap kematian seseorang, bahwa sebuah nyawa telah dijemput oleh dunia. Ada apa, Karina? Hasil autopsi kakakmu sudah keluar. Tamarin, bantu aku membalaskan dendam kakakku. Baiklah, menyelinaplah menjadi anak buah Gina. Gina, bagaimana cara aku mendekatinya? Jika polisi saja, sulit untuk mendekatinya. Kebetulan memang mengerikan. Gina baru saja tadi sore kehilangan kaki tangannya. Tempat persembunyiannya terbongkar di dalam catatan Karima.
Sekarang dia bersembunyi di tempat yang berbeda. Dan dengan informasi Karima juga kami mengetahui kalau Gina bersembunyi di rumah keduanya. Alamatnya akan kukirimkan besok. Kamu hanya harus datang dan menyapanya lalu menunjukkan kesetiaanmu. Selebihnya serahkan pada kami. Dia tidak akan curiga. Orang yang harusnya menjadi bawahan Gina sudah kami amankan. Kamu hanya harus datang lalu membuatnya senang dan menunjukkannya kalau dia mempercayaimu. Orang baru. Benar, Ketua. Aku sibuk, kemarilah. Bunuh orang ini, bawa kartu namanya sebagai bukti. Kenapa harus kartu nama, Ketua? Kenapa kamu harus menanyakan kepadaku? Polisi tidak akan memberikan kartu nama kepada penjahat. Pergilah. Baik, Ketua. Bagaimana? Berjalan lancar? Berjalan lancar, toh? Selancar menginginkan kepalamu. Berikan padaku. Yang benar saja. Bohong. Berikan aku kartu namamu sebagai gantinya. Dia hanya meminta syarat itu. Nah, tahan sebentar lagi. Lusa aku akan membebaskanmu dan kakakmu dari Gina. Ketua, saya rasa Anda terlalu terburu-buru. Kemarin Anda menyuruh saya untuk menyerahkan kartu nama polisi tersebut. Sekarang Anda menyuruh saya untuk membunuh polisi tersebut. Jika terus begitu, nanti kedok Anda akan segera terbongkar oleh polisi. Lakukan saja atau mati. Kamu pilih yang mana? Aku tidak menyukai orang yang mengkhianatiku. Luar biasa, kamu kembali dari kematian. Tapi ya bagaimana, peluruku yang lebih cepat atau pelurumu? Mau bertanggung denganku? Peluru pasti akan menembus beneran. Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan terdakwa Gina Tanami pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. Saya menuntut kepada Gina Tanami atas pelenyapan nyawa Karina Amarilis. Bagaimana keputusan hakim? Dinyatakan bersalah sesuai hukum yang berlaku. Kakak, dari semua yang sudah aku sampaikan. Kakak, sekarang seorang sudah terdengar di mata hukum bahwa aku akan tetap menjadi jaksa dan membela mereka yang tidak bisa lagi membela dirinya. Bahwa hukum negara ini bukan sekedar rincian di atas kertas mata. Bahwa keadilan akan tetap diberikan. Bahkan kepada mereka yang telah kehilangan nyawanya. Terima kasih Kakak. Terima kasih karena sudah berbicara. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Iya, tapi segaris. Kok gak enak orang?